selamat siang Bu Puput. Selamat siang Pak Azam. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah Pak, kabarnya hari ini baik Pak, sehat. Oke Bu, untuk hari ini Bu Puput kemarin sudah mengadakan ini ya, jadwal untuk sesi coaching ya Bu hari ini ya? Iya betul Pak Azam. Dengan Bu Desa, hari ini ya? Okay. Kemudian untuk kesiapan kegiatan hari ini bagaimana Bu? Yang pertama saya sudah melihat rubrik penilaiannya ya Pak ya. Jadi saya sudah tentukan poin-poin mana yang memang sekiranya perlu saya tanyakan pada saat coaching nantinya Pak. Baik Bu, berarti rubrik penilaian untuk persiapan coaching nanti sudah disiapkan ya Bu ya? Sudah, alhamdulillah Pak Azam. Baik Bu, kemudian dari sesi coaching ini nanti kira-kira kompetensi apa yang ingin Bu Puput kembangkan? Jadi dari present kemudian mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot, mana yang ingin Bu Puput kembangkan untuk sesi coaching ini nanti? Baik, dari 3 kompetensi coaching ya Pak, dari diri saya sendiri itu ingin mengembangkan pada poin mengajukan pertanyaan berbobot dengan teknik rasa Pak. Jadi itu menurut saya sangat penting sekali karena di sini nanti menggali kemampuan saya untuk menstimulus coachingnya Pak. Baik Bu, Bu Puput sudah siap untuk menggali pertanyaan berbobot menggunakan rasa ini ya untuk coaching nanti? Insya Allah, bismillah, nanti saya akan lakukan semaksimal mungkin. Nah kemudian secara spesifik nih Bu, kompetensi mana yang ingin diobservasi nantinya di dalam Bu Puput ketika coaching nanti? Ya, tadi ya Pak, sesuai dengan harapan saya, itu kan dari ketiga kompetensi itu ada present, terus mendengarkan aktif, terus mengajukan pertanyaan berbobot, itu semuanya bisa saya cakup. Nah, untuk 3 kompetensi itu yang ingin saya spesifikkan itu memang di bagian mengajukan pertanyaan berbobot dengan teknik rasa Pak. Jadi nanti kalau misalkan pada saat percakapan coaching pun itu sudah terlaksana, si coach pun nanti bisa akan melakukan percakapan dengan nyaman dan juga akan menggali potensinya, seperti itu Pak. Baik Bu, sepertinya sudah sangat siap ya Bu untuk kegiatan coaching hari ini dengan tadi kompetensi yang akan diobservasi adalah menggali pertanyaan berbobot dengan teknik rasa ini ya Bu ya. Yeah. Kemudian ini Bu, satu lagi pertanyaan terkait dengan para supervisi ini. Jadi indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan ini apa Bu nantinya? Yang pertama menurut saya itu nanti saya pada saat melakukan coaching ya Pak itu bisa melaksanakan coaching menggunakan alur tirtanya, itu nanti yang ingin saya capaikan. Terus berikutnya lagi nanti saya pada saat coaching pun bisa menggali potensi dari coach saya sehingga nanti si coach pun bisa menemukan solusi sesuai dengan apa yang sudah direncanakan, seperti itu Pak Azam. Baik Bu, tadi saya mencatat beberapa poin ya terkait dengan penggunaan alur tirta, kemudian nanti ingin menggali potensi coachingnya, kemudian tadi menggali pertanyaan berbobot dengan menggunakan teknik rasa ya Bu? Iya betul Pak Azam. Kemudian tadi ini sudah saya catat Bu untuk nanti yang diobservasi. Nah ini silahkan nanti Bu Puput memanggil coachingnya untuk dilakukan sesi coaching. Begitu Bu, terima kasih Bu Puput, silahkan dimulai sesi coachingnya. Ya, terima kasih banyak Pak Azam atas waktunya Pak. Iya Bu. Selamat siang Bu Desa. Selamat siang Bu Puput. Gimana Bu kabarnya hari ini Bu Desa? Alhamdulillah sehat Bu Puput. Alhamdulillah gitu ya, kita jadi bisa bertemu dan alhamdulillah kita diberikan kesehatan ya Bu. Nah Bu Desa, sepertinya kemarin kan jenengan menghubungi saya ya Bu, ada yang hal atau yang ingin disampaikan oleh panjenengan. Nah kira-kira apa Bu hal yang ingin disampaikan oleh Bu Desa? Ya, terima kasih Bu Puput. Sebenarnya saat ini mungkin saya lagi sedang sedang bingung juga bisa dikatakan seperti itu ya Bu Puput. Ini kan terkait saya kan mengikuti kegiatan CGP dan
CGP itu kan tugasnya luar biasa. Nah, tugas CGP kemudian terutama di modul 2 ya Bu, itu luar biasa sekali tugasnya, terus berurutan seperti itu. Kemudian bertepatan juga ini saya diberi kepercayaan untuk menjadi waka bidang kurikulum. Nah, ini saya rasakan luar biasa sekali tekanannya. Jadi tugas CGP itu sepertinya saya tidak bisa melakukan secara maksimal. Jadi untuk pengumpulan tugas seringkali saya lakukan sudah mepet-mepet dudit seperti itu. Nah ini menurut saya merupakan suatu masalah bagi saya, dan ini inginnya saya menemukan solusi dari masalah tersebut. Begitu Bu Puput. Oke, baik, tadi kalau saya tangkap ya Bu, di sini Bu Desa itu mengalami kebingungan ya. Jadi yang pertama Bu Desa kan ini mengikuti kegiatan CGP ya Bu ya, Iya, alhamdulillah betul. CGP mengikuti CGP, terus juga dirasa kegiatannya itu banyak padat sekali ya Bu, terus Iya. juga ada dudit-dudit tugasnya sehingga Bu Desa juga merasakan kebingungan dalam melaksanakan kegiatan tersebut. Ditambah lagi di sini juga Bu Desa menjadi waka kurikulum ya Bu ya. Iya, Jadi selain dari CGP pun dan juga ada tugas tambahan yang cukup memang menyita waktu, sehingga di sini Bu Desa cukup mengalami kebingungan ya Bu ya. Iya. Nah, harapannya nanti berarti Bu Desa itu bisa mendapatkan solusi ya Bu, mungkin ada pencerahan nanti ke depannya bagaimana gitu nggih. Iya, jadi saya ingin nanti dalam diskusi ini Bu Puput bisa memberikan pengembangan bagi saya bagaimana untuk menyikapi kebingungan yang saya alami tersebut. Oke, berarti harapannya nanti ada solusi lah nggih, ada solusi sehingga nanti Bu Desa ada penyelesaian masalahnya dari yang sudah Bu Desa alami ini nanti. Iya, Bu. betul Bu Puput. Baik Bu Desa, ini kan tadi jenengan memiliki beberapa tugas tambahan ya Bu. Nah, idealnya Bu Desa itu yang diharapkan nanti kedepannya seperti apa Bu? Harapan saya itu walaupun saya saat ini di proses CGP itu dan waka kurikulum itu, harapan saya semua tugasnya itu bisa saya laksanakan dengan baik. Jadi tepat waktu, kemudian kualitasnya juga bagus. Jadi tidak seperti saat ini. Kalau saat ini kan saya harus mengejar duditnya sehingga mengerjakannya sampai tengah malam, dan itu lembur-lembur ya, ya, lembur-lembur, dan itu memang menyita tenaga dan pikiran. Jadi ingin saya bagaimana biar kedua tugas saya ini bisa berjalan dengan seimbang, bisa saya lakukan dengan baik dan mencapai hasil yang terbaik juga. Nah, kalau tadi itu menurut Bu Desa kan idealnya bisa terlaksana dengan baik dua-duanya, terus juga tugas-tugasnya bisa selesai sebelum mepet jam tadi Bu, karena keseringan jenengan juga ini ya lembur-lembur gitu. Iya. Nah, hal yang sudah Ibu Desa lakukan apa Bu untuk melakukan kondisi ideal yang Ibu harapkan? Kalau selama ini sih saya sudah mencoba membuat prioritas ya, jadi prioritas, daftar prioritas tugas-tugas apa yang ditugaskan pada saya, baik terkait dengan CGP maupun terkait dengan waka kurikulum, itu sudah saya buat prioritasnya. Hanya saja mungkin saya belum membuat time schedule-nya. Jadi time schedule itu harusnya kan bisa menjadi panduan saya dalam melaksanakan tugas-tugas, sehingga tugas-tugas saya bisa terlaksana dengan baik. Tapi memang walaupun saya sudah buat prioritasnya, tetapi memang time schedule belum saya buat. Iya. Oke, itu tadi yang sudah Ibu lakukan, dia membuat skala prioritas ya Bu, betul. Iya. Jadi itu membuat Ibu jadi lebih mudah nanti dalam melaksanakan apa yang sudah Ibu rencanakan. Nah, Bu Desa, menurut Bu Desa sendiri itu selain tadi ya Bu ada membuat skala prioritas, apakah ada alternatif solusi lain Bu Desa? Nah ini Bu, kadangkala kan saya sudah membuat time schedule atau sudah membuat apa itu tadi skala prioritas.
Nah ternyata tiba-tiba di tengah jalan itu ada tugas mendadak. Nah itu kadang akhirnya juga merusak apa yang sudah saya rencanakan. Nah biasanya saya sudah ada alternatifnya untuk mengatasinya, itu yaitu saya memberdayakan rekan saya. Jadi di dalam kurikulum itu kan ada timnya, tim kurikulum. Nah jadi saya akan meminta bantuan kepada teman saya itu yang tim kurikulum untuk membantu saya melaksanakan tugas yang menurut saya bisa dilakukan oleh teman saya. Seperti itu Bu Puput. Berarti ada bantuan dari tim tadi nggih, Bu, memberdayakan tim rekan-rekan dari Bu Desa sendiri tadi nggih. Sehingga tadi ada yang pertama sudah ada solusi dari Bu Desa sendiri, terus juga Bu Desa sudah memiliki alternatif solusi sehingga nanti kedepannya sesuai dengan harapannya Bu Desa nggih. Nah Bu Desa, kalau boleh saya tahu Bu, untuk tim yang mendukung atau memberdayakan panjenengan itu siapa nggih? Kalau boleh saya tahu. Di dalam biasanya kan untuk mengerjakan tugas kurikulum saya memang dibantu 2 orang rekan. Dia masuk di dalam tim kurikulum, jadi nanti tugasnya itu adalah membackup dan membantu saya menyelesaikan tugas-tugas di bidang kurikulum. Nah itu menurut saya memang benar-benar membantu saya, dan nanti akan saya usahakan untuk semakin saya berdayakan dalam menyelesaikan tugas-tugas yang saya terima. Oke, baik. Jadi ada 2 rekan tadi ya Bu ya, yang bisa membantu Ibu Desa dalam menyelesaikan masalah yang akan Ibu lakukan. Nah, Bu Desa, kalau ini ya Bu, untuk selanjutnya rencananya yang akan Ibu lakukan ke depannya itu seperti apa Bu? Sesuai dengan rencana-rencana yang sudah Ibu lakukan. Ya, tadi. Jadi prioritas lagi, tapi untuk yang sebagai awal ini saya membuat jangka pendek dulu. Jadi time schedule saya paling hanya 1 bulan 2 bulan dulu yang sudah pasti, terutama tugas-tugas CGP-nya yang sudah pasti, tugas-tugas di kurikulumnya yang sudah pasti. Dalam 1 bulan ini saya akan mencoba time schedule-nya, jadi kemudian berusaha mematuhi atau memenuhi time schedule itu, karena itu yang penting ya Bu Puput. Nah nanti setelah itu baru saya refleksikan untuk menyusun time schedule selanjutnya. Baik Bu. Nah rencananya nanti diterapkan mulai kapan Bu Desa itu tadi yang sudah dengan rencanakan? Kalau time schedule mungkin sudah akan saya rencanakan minggu depan, karena minggu depan kan ya, minggu depan itu sudah di tahun ajaran baru. Biasanya kan tugas sudah mulai menumpuk untuk kurikulum terutama, kemudian tugas CGP juga sudah ada untuk jadwalnya. Nanti saya akan mencoba membuat time schedule-nya itu mulai minggu depan. Kalau time schedule 1 jam 2 jam mungkin sudah bisa akan kita buat. Oke, berarti nanti time schedule-nya nggih jenengan terapkan ya Bu nggih. Jadi ke depan kurang lebih mulai tahun ajaran baru ya Bu, mulai tanggal 22 Juli nanti nggih, mulai tahun ajaran baru. Iya Bu. Nah Bu Desa, untuk kedepannya komitmen Bu Desa supaya bisa berjalan dengan baik apa Bu? Komitmen dari panjenengan sendiri supaya nanti rencananya bisa berjalan dengan baik sesuai dengan yang sudah jenengan rencanakan. Nah itu berarti kan karena itu time schedule itu sudah ada, tetapi kalau motivasi dari diri saya itu yang masih belum bisa saya gini, berarti nanti saya akan mencoba membangun motivasi lagi agar bisa memenuhi atau mematuhi time schedule yang sudah dibuat. Jadi tidak lagi selenco biasanya atau menunda-nunda, itu biasanya yang menyebabkan akhirnya terakhir tugasnya itu numpuk. Biasanya di akhir numpuknya itu ya Bu. Di akhirnya. Oke. Nah Bu Desa, dari percakapan kita hari ini bagaimana Bu perasaan panjenengan? Ya plong ya Bu Puput. Jadi setelah diskusi dengan Bu Puput tadi, kemudian saya juga semakin memantapkan diri bahwa solusi saya dengan membuat time schedule, kemudian meningkatkan motivasi saya itu benar-benar menjadikan saya lebih percaya diri untuk di tahun ajaran yang baru. Oke, baik. Luar biasa ya Bu, tadi jenengan secara tidak langsung itu memang sudah memaparkan solusi-solusi dari panjenengan sendiri, terus juga ada alternatif dari Bu Desa, dan juga tadi jenengan mengencangkan lah istilahnya komitmen, karena memang dari awal komitmen dari motivasi kita itu memang sangat dibutuhkan ya Bu. Iya betul Bu Puput. Bu Desa, semoga nanti apa yang sudah panjenengan rencanakan itu berjalan dengan baik ya Bu, terus juga nanti Bu Desa bisa
apa yang sesuai diharapkan itu bisa tercapai, terutama tadi bisa berjalan dua-duanya, tugas JKP pun sudah nanti bisa berjalan, tidak mepet-mepet dudit ya Bu ya. Iya. Terus juga dari tugas sekolah pun yang dari tugas tambahan bisa berjalan dua-duanya, Iya. sehingga nanti apa yang Bu Desa harapkan itu berjalan dengan sesuai harapan. Begitu ya Amin, Bu ya. Puput. Oke. Semoga saya bisa melaksanakannya, bisa lagi memantapkan hati Siap. saya. Pokoknya intinya semangat terus ya Bu. Iya, Jadi betul, Bu semangat Puput. terus, Iya. jangan sampai kita ngelokro istilahnya nggih. Kayak gitu ya Bu ya. Oke. Terima kasih Bu Desa atas waktunya, atas sharing-sharingnya hari ini. Semoga apa yang diharapkan berjalan dengan baik ya Bu. Saya juga menyampaikan terima kasih Bu Puput karena Iya. sudah mau berkenan menjadi teman diskusi saya, sehingga bisa memantapkan diri saya lagi untuk selanjutnya. Baik Bu, terima kasih Bu atas Terima waktunya. kasih. Selamat siang. Siang. Ya, baik Bu Puput, tadi sudah saya lakukan proses supervisinya. Kemudian tadi sudah selesai ya Bu ya untuk Iya. proses coachingnya dengan Bu Desa. Alhamdulillah Pak sudah selesai. Bagaimana perasaannya tadi Bu setelah coaching dengan Bu Desa? Alhamdulillah sangat senang ya Pak, karena di sini tadi coach saya juga menyampaikan apa yang ingin disampaikan, terus juga saya memberikan feedback yang positif sehingga sudah terencana sesuai dengan yang saya harapkan. Nah, kemudian tadi indikator yang diharapkan dari coaching menurut Bu Puput tercapai atau tidak tadi Bu? Kalau dari yang saya rasakan itu alhamdulillah tercapai Pak. Yang pertama di sini saya melakukan percakapan coaching menggunakan alur tirta sudah saya laksanakan. Terus juga tadi kompetensi yang terdapat dalam percakapan coaching juga sudah terlaksanakan juga, mulai dari present, suruh mendengarkan aktif, dan juga mengajukan pertanyaan berbobot Pak. Baik Bu Puput, untuk catatan hasil observasinya saya sampaikan beberapa ya Bu. Tadi terkait dengan permasalahan yang diangkat di coaching ini adalah manajemen waktu, kemudian tugas tambahan dan kurang maksimal di pekerjaannya Bu. Iya. Kemudian tadi Bu Puput sudah sesuai dengan alur tirta. Tadi saya amati mulai dari menentukan tujuan, mengidentifikasi masalah, melakukan perencanaan tadi bersama dengan coachingnya, dengan coaching maaf ya. Kemudian tadi sudah menggali potensi juga Bu Puput, menggali potensi dari coachingnya ketika melakukan sesi coaching. Lalu tadi sudah tercapai indikatornya Bu, mengajukan pertanyaan berbobot menggunakan teknik rasa. Kemudian tadi Bu Puput juga sudah mengonfirmasikan kembali jadwal pelaksanaan sehingga nantinya sesi coaching ini bisa berkelanjutan dan nantinya tetap selesai sesuai dengan perencanaan antara coach dan coachingnya Bu. Kemudian tadi saya melihat juga Bu Puput mengapresiasi dan memberi penguatan pada coachingnya di akhir sesi. Kemudian tadi lancar ya Bu ya sesi coachingnya tadi. Alhamdulillah Pak. Kemudian tadi Bu Puput saya lihat ketika proses coaching sudah terbebas dari penilaian dan asumsi, kemudian asosiasi dan juga judgement kepada coachingnya, sehingga tadi proses coachingnya berjalan lancar, memberikan coachingnya rasa nyaman, kemudian tadi sudah sesuai dengan alur dan sudah sesuai dengan indikator yang ingin dituju ya Bu. Nah, kemudian ini Bu, untuk kedepannya kira-kira Bu Puput ingin mengembangkan kompetensi apa di dalam coaching ini nanti? Baik Pak, dari kegiatan coaching yang sudah saya lakukan ya Pak, untuk ke depan itu saya ingin mengembangkan di bagian poin kedua Pak, yaitu pada poin mendengarkan aktif ya. Jadi itu nanti dengan poin itu, karena itu memang hal yang perlu saya tingkatkan terus, karena kalau misalkan kita mendengarkan aktif pada kegiatan coaching, saya rasa itu memang coach merasa nyaman Pak didengarkan seperti itu Pak Azam. Nah, untuk mencapai itu tadi ke depannya, kira-kira rencananya Bu Puput mau seperti apa? Penerapannya untuk mendengarkan aktif ini rencananya seperti apa nanti? Baik, untuk mendengarkan aktifnya di sini berarti saya akan memberikan suatu kesempatan dari diri saya, terutama di sini saya tidak memberikan suatu judgement atau pelabelan pada coachingnya. Terus juga kita menggunakan prinsip kemitraan juga Pak Azam.
Terus juga di sisi lain saya tidak memberikan asumsi-asumsi pada puji saya, seperti itu Pak Azam. Baik Bu Puput, untuk proses supervisi hari ini tadi sudah saya sampaikan poin-poinnya. Tadi alurnya juga sudah mulai dari pra, kemudian supervisi hingga pasca supervisi. Menarik sekali kegiatan di hari ini Bu Puput. Terima kasih atas waktunya sudah menyempatkan dan berkenan untuk disupervisi. Terima kasih, silahkan Bu Puput kembali ke kantor. Saya Heri Put, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.